Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita harus mencoba untuk melihat sampai di mana sistem ini bergerak, terutama sekali dalam realitas kehidupan kita, lebih khusus di Indonesia ini. Jadi kita harus bongkar semuanya supaya kita tidak sampai terjerembab di dalam sistem Dajjal yang sekarang ini benar-benar sudah mengglobal. Kenapa protesnya? Apakah 15 tahun ke depan ini generasi Indonesia akan dididik menjadi generasi ateis komunis? Itu pertanyaan. Yang kedua, tujuan gerakan Freemasonry adalah menghapus sistem keluarga, usratul Islamiyah, keluarga. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai akhirnya gayung bersambut roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035, berarti 15 tahun ke depan sudah tidak ada lagi kata-kata agama. Bahkan ada tokoh yang mengamini model-model seperti itu. Jadi yang penting itu bukan agama, yang penting itu budaya. Yang penting itu budaya, bukan agama. Terus saya terus berpikir, ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, begitu beliau sebelum masuk ke Palestina untuk membebaskan Al-Aqsa, itu beliau sempat memberikan satu statement di depan ajudan beliau. Kami adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Akan tetapi, jika kalian mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan perhinakan. Coba ungkapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini benar-benar luar biasa. Nah, saya jujur saja, ketika Indonesia meminggirkan agama, ada barokah enggak kira-kira? Tolong dijawab dengan jujur. Ketika Indonesia meminggirkan agama, artinya kehidupan berbangsa dan bernegara ada keberkahan enggak kira-kira? Tidak ada sama sekali. Yang muncul adalah fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang terjadi. Jadi ini persis seperti apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl. Ayat berapa itu? 112 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqah libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Jadi Allah memberikan sebuah perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Fa'adaqah libasal ju' wal khauf. Akhirnya penduduk negeri ini dipakaikan pakaian kemiskinan, wal khauf, dan ketakutan, bima kanu yasnaun, akibat apa yang mereka perbuat sendiri. Sehingga akhirnya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 itu kalau tidak salah, benar-benar terjadi di Indonesia. Allah pakaikan pakaian kemiskinan sehingga sekarang Indonesia masuk pada ranking 6 besar negara penghutang seluruh dunia.
terbesar, 6 besar negara penghutang terbesar seluruh dunia. Bahkan World Bank langsung memberikan statement Indonesia danger, dalam posisi bahaya. Apa yang dikabarkan oleh Allah hak. Wal khauf, dan masyarakatnya, rakyatnya diliputi oleh ketakutan, kegelisahan, tidak ada ketenangan. Nah ini Allah yang mengabarkan. Dulunya Indonesia ini kan tenang, tentram, tenang, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru. Istilah orang Jawa dulu, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ditambah itu ya, biasa gitu kan kalau pakai bahasa Jawa seperti itu. Tapi sayang ini agama dipinggirkan. Alhamdulillah masih ada 2 ormas Islam yang berada di garda terdepan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. 2 ormas terbesar itu langsung memberi peringatan kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim supaya direvisi roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 ini. 2 ormas itu Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung protes. Kenapa protesnya? Apakah 15 tahun ke depan ini generasi Indonesia akan dididik menjadi generasi ateis komunis? Itu pertanyaan dari Muhammadiyah dan MUI. Tolong dijawab. Nah itu roadmap pendidikan nasional 2020 sampai 2035 ini, apakah Indonesia akan menjadikan generasi Indonesia 15 tahun ke depan ini dijadikan generasi ateis komunis? Akhirnya Mendikbud rodok apa mikir itu, Pak. Jawabannya masih wacana, jadi bisa direvisi. Berarti ini kan teskes. Jadi alhamdulillah masih ada 2 ormas Islam yang masih peduli terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, terutama dalam sektor pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, tujuan gerakan Freemasonry adalah menghapus sistem keluarga, usratul Islamiyah, keluarga muslim. Jadi dulu mulai dengan gerakan feminisme. Jadi kalau Al-Quran, Allah dan Rasulnya mengarahkan kepada muslimah untuk waqarna fi buyutikunna, kembali ke rumah. Sementara gerakan feminisme supaya muslimah keluar dari rumah. Akhirnya untuk menarik, untuk menghipnotis, dibuatlah mal-mal, ya. Tidak hanya mal yang tapi sinar lampunya juga gemerlap. Nah, bagaimana supaya ibu-ibu muslimah itu supaya nampak kerasan di mal itu? Hanya dibuatlah kuliner, tambah kerasan, ya, iya kan? Tambah kerasan, sehingga banyak sudah mereka terhipnotis oleh mal-mal ini. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Muncullah pandemik COVID-19 sehingga mal-mal sudah banyak yang gulung tikar, sehingga akhirnya berubah lagi, bukan lagi di mal, tapi langsung kembali ke rumah lewat online, ya kan? Sehingga balik lagi ke rumah online.
Nah, dengan adanya muslimah balik lagi ke rumah dengan online itu, dimunculkan lagi yaitu gerakan kesetaraan gender. Jadi untuk menghancurkan keluarga muslim dimunculkan kesetaraan gender, sehingga akhirnya di dalam keluarga muslim itu harus muncul dua imam, dua pemimpin. Suaminya jadi pemimpin, istrinya juga wajib jadi pemimpin. Tujuannya apa? Kalau muncul dalam sebuah keluarga itu dua pemimpin, otomatis tidak akan jalan, terjadi kerusakan dalam keluarga itu, ya kan? Terjadi kerusakan dalam keluarga itu. Jadi contoh konkretnya, ketika suaminya sudah kerja lelah dari pekerjaan di luar, nyampe di rumah, "Mi, buatkan kopi ya." Apa jawaban dengan itu tadi, kesetaraan gender itu? Gawe dewi. Ini kesetaraan musim, kesetaraan gender. Buat sendiri. Itu. Nah, akhirnya gerakan kesetaraan gender ini sudah mulai usang. Sudah tidak ada minat lagi pada keluarga-keluarga muslim. Karena itu justru menghancurkan keluarga muslim. Dimunculkan lagi yang lebih dahsyat, LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Lebih dahsyat lagi untuk merusak keluarga-keluarga muslim. Makanya dulu banyak keluarga-keluarga muslim agak prihatin, jadi agak was-was kalau punya anak perempuan. Nah, sekarang agak was-was kalau punya anak laki-laki. Jadi makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'i ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayukhalilu. Agama seseorang tergantung agama temannya. Oleh karena itu salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, lihatlah dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Karena bi'ah, lingkungan, teman, pengaruhnya dahsyat. Ya, pengaruhnya dahsyat. Coba ada selama di pondok pesantren, oh dia alim dia. Begitu keluar dari pondok pesantren, ketemu dengan teman yang jauh dari aturan-aturan din, ya Allah, berubahnya itu cepat sekali. Jadi teman, lingkungan, pengaruhnya dahsyat. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, orang-orang dulu itu makanya sampai dibuat puji-pujian, kumpulono wong kang soleh. Itu filosofinya sangat dalam sekali. Jadi kalau kita berteman dengan orang soleh, ya insya Allah kita akan kecipratan jadi orang soleh lah gitu. Jadi itu kita benar-benar ini harus menjadi perhatian kita, terlebih dalam menjaga usratul Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan Kamis kelima, kalau ada. Tidak ada ya Kamis kelima ya, jadi di bulan depan insya Allah kita bahas tentang bagaimana gerakan The New World Order ini. Jadi sistem ini begitu menantang bagi keluarga muslim. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita harus mencoba untuk melihat sampai di mana sistem ini bergerak, terutama sekali dalam realitas kehidupan kita, lebih khusus di Indonesia ini. Jadi kita harus bongkar semuanya supaya kita tidak sampai terjerembab di dalam sistem Dajjal yang sekarang ini benar-benar sudah mengglobal. Tidak hanya daerah negara-negara Timur Tengah, tapi juga Indonesia, mayoritas negara muslim ini, sistem Dajjal ini benar-benar sudah mewabah di mana-mana. Jika harus benar-benar antisipasi sesedini mungkin. Saya kira gitu, insya Allah kita lanjutkan bulan depan, Kamis pertama, kedua, ketiga. Kalau ada Kamis kelima, kita lanjutkan juga kelima itu.
Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim